Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diary Bude Horas. Kembali lagi bersama saya Mama Kenzo. Hari ini di depan kita udah ada beberapa tanaman keladi saya, atau biasa kalau itu kita bilang caladium. Di sini ada beberapa jenis keladi yang saya punya. Kita lihat ya, ini keladi-keladi yang saya miliki ini memang tampilannya sedikit mendorong ke depan gitu ya. Karena keladi ini ya seperti pada umumnya tanaman biasanya, mereka itu mengikuti di mana ada arah matahari. Kebetulan mereka itu kan di bawah naungan, sedangkan posisi dari matahari itu dari samping, jadi mereka kondisinya seperti ini, memiring. Untuk keladi-keladi sendiri ini itu varian harganya itu bervariasi. Di sini saya belum begitu banyak untuk keladinya, tapi ya ini kayaknya kurang lebih sudah ada 10. Oke, di sini saya mau perkenalkan satu. Ini pertama ini. Nih. Keladi yang ini dulu nih ya, yang ini. Ini mungkin udah biasa di pasaran ya. Mungkin di pinggir jalan, di mana. Ini biasa disebut keladi red star. Ini keladi red star. Terus yang kedua ini adalah ada yang bilang keladi white Christmas. Cuman ini warna putihnya dia belum keluar banget ya. Belum keluar banget. Padahal dulu indukannya saya dapat dari teman saya itu bagus sekali. Nah, terus di sini ada keladi gingerland. Kisaran harga untuk keladi-keladi ini kayak gingerland, kayak ini mungkin lebih murah ya, mungkin 10.000, 15.000. Tapi kalau untuk gingerland ini mungkin sekitar 30 atau 40.000. Nah, kemudian di sini keladi saya lagi yang berikutnya ini namanya adalah keladi Wharton. Ini harganya variasi, kadang-kadang kan tergantung di mana kita tempat membeli ya. Jadi saya sarankan sebelum kita membeli keladi, karena minimnya pengetahuan kita tentang keladi, kita ngeliat keladi ini, kayaknya jarang ngeliat nih, kurang familiar. Mereka bilang hybrid 90, 100. Tapi pada saat kita cek ke tempat lain mungkin itu kisaran sekitar paling ya 30, 40. Untuk Wharton ini sendiri saya dapat dengan kisaran harga 50.000 ya, Wharton. Nah, terus keladi berikutnya yaitu Mendova. Ini saya beli 35.000 atau 40.000. Tetapi di tempat Instagram yang saya pernah membeli sebelumnya, dia membuka harga dengan harga 90.000. Itulah pentingnya kita kalau misalnya mau beli suatu tanaman, mungkin sebaiknya kita browsing ya. Kadang-kadang kita lihat di Instagram nih, oh dia khusus keladi nih. Kita berpikir, oh pasti dengan dia khusus keladi mungkin lebih murah dong. Tapi belum tentu juga, kita tetap harus check and recheck. Di mana nih tempat yang harganya benar-benar ekonomis, atau ya karena ketidaktahuan kita akan keladi, jadi kita pikir keladi yang kita beli itu murah, padahal ya enggak. Dan ini keladi saya berikutnya, ini namanya Green Spider. Saya beli ini 120.000, tapi itu indukan ya. Maksudnya indukan itu dia itu bonggolnya itu dia mungkin belum besar, cuman bonggolnya itu besar. Jadi di bawah keladi itu ada yang namanya umbi, bonggol. Nah, kita bisa propagasi melalui itu. Nanti saya terangkan setelah ini. Dan ini kemudian ini juga keladi saya yang berikutnya. Ini ya lumayan sexy pink. Terus ini apa sih ya? Frosted Heart atau apa, nggak tahu deh, ini lupa aku namanya apa. Terus mana lagi?
Udah hampir semua ya. Ini nih, ini yang lumayan, ini yang udah Thailand punya ya. Ini namanya New Wave. Ini untuk harga segini itu 150.000 ya. Ini hybrid Thailand punya. Dia jadi ya. Kemudian ini lemon blast. Nih, yang masih kecil ini lemon blast. Ini juga hybrid Thailand punya. Jadi masih kondisinya kecil-kecil, karena kalau aku itu sistemnya kalau beli besar harganya mungkin aku nggak sanggup ya, karena kalau untuk keladi Thailand itu kisaran harganya itu sampai 300-an. Jadinya aku prefer aku beli baby, nggak apa-apa, aku bener-bener dari nol. Dan ini yang terakhir, ini namanya Infinity. Kalau yang ini hybrid apa gitu deh. Pokoknya dia kalau misalnya nanti udah bermutasi total, ini batang yang awalnya udah copot sih, itu tuh bakal merah semua. Tuh cantik banget kan. Nah, di sini kita lihat saya punya beberapa anakan nih. Anakan keladi saya banyak. Bagaimana saya bisa punya anakan keladi? Tuh, anakan keladi dari keladi green spider, dari keladi sexy pink. Nah, itu saya kasih tahu caranya seperti ini ya. Ini kita mau bongkar dulu. Saya akan beritahu bagaimana cara propagasi keladi. Nah, di sini saya contohkan ke salah satu keladi saya. Ini sebetulnya saya baru pecah ya dari dia, teman ya. Saya akan tunjukkan bagaimana saya mempropagasi keladi saya. Besar kecil keladi pada saat dia tumbuh itu tergantung dengan umbinya ya. Semakin kecil umbinya, berarti semakin pula daun yang akan muncul. Nah, ini itu adalah bonggol atau umbi keladi. Nih. Semakin misal ini bisa kita terserah, kita mau potong gede ke, mau potong kecil ke, itu terserah, bisa-bisa aja. Cuman bila kondisi umbinya terlalu kecil, itu nanti pada saat dia tumbuh, itu dia daunnya juga nggak langsung yang gede bagaimana gitu loh. Nih, ini contoh yang saya buka ya, ini keladi saya sebelumnya. Nah, dia umbi yang digunakan untuk pada saat saya cacah, nih masih lumayan besar kan, tuh. Jadi hasilnya dia bisa langsung besar seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan keladi lain yang umbinya, potongan umbinya kita tanam, dia ukurannya lebih kecil, dia nggak bisa langsung sebesar gini. Jadi pertumbuhannya ya semakin kecil ya pertumbuhannya akan semakin lebih lama. Nih, ini saya contohkan keladi saya yang satu ini ya. Saya bongkar dulu ya, itu dulu. Nah, ini benar-benar saya tuh cacanya sadis banget. Tuh. Dia tuh umbinya hanya seuclek, udah seuclek tah. Jadi beda kan? Tuh. Dengan umbi sekecil ini pun bisa tumbuh. Makanya tergantung kitanya. Kita kalau kita sadis banget, ini tuh bisa jadi beberapa, cuman pertumbuhannya juga akan semakin lama ya. Lihat tuh. Dia dari proses kecilnya ya daunnya segini dulu, dibandingin ini kalau dia besar umbinya, nah lebih cepat pula dia. Jadi untuk kalau dia mau sampai ukuran segini pun
ya prosesnya masih lama dengan umbi sekecil ini dibandingin umbi yang ini. Tuh, beda kan? Jadi kalau kalian mau mencacah, ya kalau saya kan karena emang ada niatan mencoba ya. Jadi sekecil apapun itu bisa. Nah, kalau untuk kaladium atau keladi itu nggak membutuhkan tanah yang bagaimana ya. Dia itu yang penting ya lembab. Pokoknya jangan sampai keburu kering. Jadi saya nggak terlalu banyak macam-macamnya. Ini umbi ini kita potong. Kita potong. Karena saya nggak mau terlalu kecil. Saya mau potongnya begini aja nih. Gimana ya? Ini oke. Saya mau habisin separuh ini. Nih, ya. Ini saya potong nih. Tadi dulu kita lihat ya, takutnya ada bakal tunas. Ini tuh, lihat tuh. Nih. Udah ada bakal tunas ya. Tuh. Yang putih ini tuh. Kita potong di sini aja deh. Oh, di atas ini pasti udah ada bakal tunas nih. Tuh, lihat tuh. Lihat kan? Nih ada titik-titik putih. Ini tuh calon-calon tunas daun baru ya. Tuh. 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 Tapi aku mau potong di sini. Kalau untuk umbi kita nggak usah mikir ya, aduh umbinya gimana nih, nanti nggak kebagian akar, nanti dia akan itu sendiri ya. Saya potong segini nih. Saya potong. Tuh. Saya potong segini. Saya potong segini. Setelah saya potong, ini jangan lupa kita berikan fungisida, antrakol. Kita berikan fungisida atau antrakol. Oke. Setelah dirasa sudah cukup. Kan kalau misalnya tadi itu kan ada kayak lendir basah gitu kan. Setelah kita tutupin fungisida ya kita terasa ini udah kering gitu loh. Karena dia udah tertutupi dengan fungisida. Gunanya apa? Mencegah terjadinya pembusukan. Terus yang ini kita juga beri bagian yang terkena potongan, luka potong ya. Sesudah kita beri fungisida, baru kita tanam. Untuk penanaman keladi atau kaladium, saya tidak menggunakan spesifik metan yang harus A, B, C, D, E, F, G itu enggak ya. Kayaknya metan itu lihat sendiri kan dia di mana aja tuh mudah tumbuh. Nah, ini keladi ini kita masukkan ke pot ya yang enggak usah terlalu besar-besar amat. Media tanamnya seperti yang saya bilang, apa aja oke. Masukin. Dipendam boleh, enggak pun juga boleh. Nah, ini udah saya masukin nih. Masukin ya. Enggak usah dalam-dalam ya. Masukin. Nah, kalau saya sistemnya dia itu enggak saya siram. Jadi sistemnya kita taruh tatakan piring, piring pot, kita isi air. Nah, kita taruh deh. Begini aja. Tuh. Dari proses dia mulai ditanam sampai nanti keluar muncul tunas daun baru itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu.
dijamin pasti nanti akan ada tumbuh tunas baru. Ya minimal dalam waktu 2 minggu segini nih, yang sekecil inilah kurang lebih. Nah, jadi begitu cara saya untuk mempropagasi kaladium saya. Jadi kalau misalnya Bunda mau saya nggak butuh banyak, mungkin saya cukup butuh 2 atau 3 pohon. Jadi cacahnya nggak usah terlalu kecil-kecil biar dia juga pertumbuhannya cepat. Jadi kalau Bunda beli kaladium nih, langsung periksa bonggolnya. Kalau untung-untung itu penjualnya nggak terlalu sadis ya, ngasih kita pohon dengan bonggol yang masih kecil. Kalau bonggolnya besar, langsung aja cacah. Lumayan kan, beli 1 pohon bisa jadi beberapa pohon. Nah, oke bunda-bunda, bagi yang suka dengan video saya kali ini, dukung terus channel saya Diary Bude Horas untuk terus semakin berkembang hari ke hari. Terima kasih hingga saat ini sudah mencapai 260 subscriber. Saya sangat berterima kasih atas dukungannya sehingga Diary Bude Horas boleh berkembang lebih lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Komen juga ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.